Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu perulangan. Jadi perulangan atau looping itu merupakan salah satu kontrol program yang digunakan untuk mengulang satu perintah pada kondisi tertentu. Jadi perulangannya tuh akan terus dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi tersebut dipenuhi, kondisi targetnya. Jadi jika kondisi targetnya terpenuhi tadi, maka baru perulangannya akan berhenti. Jadi kita buka aja dulu Microsoft Visual Studio-nya. Ya, jadi di Microsoft Visual Studio ini ada beberapa perulangan yang paling sering digunakan. Kita bahas yang paling sering digunakan ya. Jadi yang pertama itu perulangan menggunakan for next, yang kedua do while, yang ketiga do until, yang pertama for next, yang kedua do while, yang ketiga do until, yang keempat while end. Ya, jadi sekalian kita mempelajari perulangannya, kita gunakan sebuah studi kasus untuk contohnya. Jadi pertama buat form baru, pilih di sini project, add Windows form, namanya form underscore perulangan, add. Ya, selanjutnya kita desain dulu formnya. Yang pertama, masukkan sebuah label, banyak perulangan. Ya, selanjutnya masukkan sebuah text box. Di sini jadi nanti kita masukkan berapa jumlah perulangannya. Selanjutnya kita masukkan list box. Ya, list box. Di sini nanti untuk menampung berapa banyak jumlah perulangannya. List boxnya selanjutnya, ya untuk biar desainnya keren sedikit, saya kasih group box. Selanjutnya di dalam group box tadi kita kasih button. Ya, yang pertama for next, yang selanjutnya ada do while, selanjutnya ada do until, selanjutnya ada end while. Atau while end, balik nih sama. Ya, di group box ini untuk teksnya kita kasih nama jenis perulangan. Terus warnanya, untuk backgroundnya saya ganti jadi warna putih. Tuh, di sininya saya ganti warna grey. Ya, seperti ini. Oke, jadi di sini untuk text boxnya namanya kita ubah menjadi txt jumlah.
ini ls hasil, dan ini btn for, yang kedua btn underscore while, yang ketiga btn underscore until, yang keempat btn underscore n. Oke, jadi tadi udah kita beri penamaan. Selanjutnya kita buat coding untuk aksinya. Yang pertama perulangan for. Ya, jadi perulangan for itu, perulangan for next biasanya digunakan untuk mengulang perintah dengan jumlah yang telah ditentukan. Berarti jumlahnya harus ditentukan dulu. Pada perulangan for next ini kita tidak perlu menuliskan kondisi yang akan diuji. Jadi kita cukup mengasih nilai awal sama kita kasih nilai akhirnya aja. Jadi untuk codingnya kita buat kita definisikan dulu variabel i as integer. Selanjutnya untuk penampungnya ls hasil dot item dot clear. Jadi kita bersihkan dulu list view hasil. Selanjutnya kita buat perulangan for i sama dengan 1 to value kita ambil value-nya dari txt underscore jumlah dot text. Jadi kita mengambil nilai dari txt jumlah. Selanjutnya ls hasil list box-nya tadi kita tambahkan dot item dot add. Terus kita kasih teksnya perulangan for ke garis ni ya. Jadi di perintah ini dia mengambil nilai perulangan dari txt jumlah. Jadi di sini nanti kita masukkan, misalnya kita mau buat 5 perulangan, 10 perulangan. Selanjutnya dari nilai sini akan dimasukkan ke dalam list box hasil, itemnya akan ditambahkan sampai dengan jumlah perulangannya tadi terpenuhi. Jadi di sini nilai awalnya 1, nilai akhirnya berapa kita buat di txt jumlah. Terus nanti akan ada display perulangan for ke di sini nilai dari txt jumlah tadi perulangannya di sama dengan 1 sampai dengan nilai yang kita tentukan, nilai akhirnya. Oke, coba dijalankan. Sebelum dijalankan aplikasinya, di sini pilih app toolbox properties, di sini pilih form perulangan. Ini karena saya menggunakan aplikasi dari pertemuan yang sebelumnya app toolbox, jadi saya tambah form. Tapi kalau kalian buat form baru, buat project baru, itu langsung form perulangan tuh biasanya. Oke, save, jalankan aplikasinya. Di sini misalnya masukkan banyak perulangan, saya buat 5 ya. Jadi di list box ini akan nampil ya seperti ini. Oke, itu untuk perulangan for next. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perulangan do while. Jadi di perulangan do while ini jadi perulangannya kondisinya akan terus dilakukan sampai dia memenuhi syarat benar.
dan dia akan berhenti jika syaratnya salah. Jadi kalau di perulangan for tadi kita harus memasukkan ini atau menginputkan nilai awal dan menginputkan nilai akhir, kalau di do while ini yang kita tentukan berapa nilai benarnya, syarat benarnya. Jadi dia akan berhenti jika nilainya tuh udah salah. Oke, jadi kita buat dulu aja codingnya. Di sini kita definisikan variabel dim I as integer. Kenapa integer? Karena ini kita buat angka ya. I sama dengan 1, ls hasil dot item dot clear. Jadi kita bersihkan dulu nilai dari list box hasil. Selanjutnya kita buat perulangannya do while I lebih kecil sama dengan value txt jumlah titik teks, maka list box hasil items add. Jadi akan menambahkan nilai dari list box hasil perulangan ya, harus ditambahkan petik 2-nya dulu. Perulangan do while ke tambahkan nilai i-nya. Jadi i sama dengan i ditambah 1. Jadi di sini kondisinya batas nilai benarnya di txt jumlah titik teks. Jadi kalau nilainya sudah benar sampai dengan kondisi yang kita tentukan, maka perulangannya akan berhenti. Itu kalau perulangan while. Ya, selanjutnya untuk perulangan do until. Jadi di perulangan do until ini metodenya atau algoritmanya dia berkebalikan dengan perulangan do while tadi. Jadi perulangan do until ini dia akan melakukan perulangan terus-menerus jika kondisinya itu salah, dan dia akan berhenti jika kondisinya itu benar. Jadi ini kita buat aja codingnya dim is integer i sama dengan 1. Seperti biasa dibersihkan dulu list boxnya, titik items clear, do until i lebih besar dari value txt jumlah titik teks, maka list box hasil ls hasil titik items titik add perulangan do until ke tambahkan nilai i. Oke, i sama dengan i ditambah 1. Ya, jadi ini dia perulangan do until. Jadi dia batas nilai salahnya itu tetap juga kita ambil dari txt jumlah titik teks. Selanjutnya yang terakhir di pembahasan kita ini perulangan while n. Jadi perulangan while n ini kondisinya sama kayak perulangan do while. Jadi perulangannya tuh akan terus dilakukan selama dia belum memenuhi syarat benar. Jadi kalau dia sudah terpenuhi syarat benar, dia akan berhenti. Jika syaratnya itu salah, dia akan berhenti. Oke.
Untuk perulangan do while kita klik aja 2 kali di button while ini. Selanjutnya seperti biasa definisikan dulu variabelnya di is integer i sama dengan 1. Seperti biasa bersihkan dulu list boxnya di items dot clear. Sekarang kita codingnya untuk while, langsung aja while i lebih kecil sama dengan value txt jumlah titik teks ls hasil items ticket perulangan while ke i sama dengan i ditambah 1 ya. Jadi ini dia codingnya. Jenis perulangan while ini dia sama seperti perulangan di do while. Kapan perulangan ini akan digunakan? Banyak perulangan ini kondisinya digunakan. Salah satunya kalau kita mau ngisi list view di pertemuan selanjutnya, contohnya data barang ini, jadi dia akan membaca berapa data yang diinputkan secara berulang menggunakan perulangan salah satu dari yang di sini sesuai dengan kondisi. Sama juga misalnya kalian mau coba ngetes mencari tanggal lahir atau apa, bisa pakai perulangan. Jadi jika kondisinya kalian tentukan aja kondisinya, nanti di program dengan coding yang kita buat dia akan otomatis mengulang sendiri sampai mendapatkan nilainya benar atau salah. Jadi coba di save, jalankan aplikasinya. Misalnya banyak perulangan 12 for next ya, jadi di sini ada 12 perulangan, misalnya 13 pakai do while ya, jadi dia seperti ini. Kalau 4 pakai do until seperti ini, kalau 6 pakai while seperti ini ya. Jadi nilainya bisa seperti ini, itu tergantung dengan kondisi perulangan yang udah kita definisikan. Oke, jadi itu aja pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.